semuanya, perkenalkan nama saya Fawati Bernafitupulu dengan NIM 4243131003. Saya dari kelas PSPK 24T. Sebelumnya saya hormati Bapak dosen pengampu, Bapak Dr. M. Irfan SPD MOR, selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Pancasila. Di sini saya akan mempresentasikan dengan materi yang berjudul Pancasila sebagai Ideologi Negara. Adapun pengertian dan pentingnya Pancasila sebagai ideologi. Pengertian Pancasila sebagai ideologi, di mana Pancasila adalah ideologi bangsa Indonesia, yaitu sistem pemikiran yang menjadi dasar pandangan, nilai, dan cita-cita bangsa. Ideologi berasal dari kata idea, yang berarti gagasan, konsep, atau cita-cita yang menjadi dasar di pandangan seseorang, dan logos yang berarti ilmu. Sehingga Pancasila memuat nilai-nilai fundamental yang diyakini kebenarannya dan menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Adapun pentingnya Pancasila sebagai ideologi, di mana Pancasila sebagai ideologi bangsa berfungsi sebagai pedoman hidup, menyatukan masyarakat, dan memberi arah dalam pembangunan sosial politik. Ideologi ini menjadi dasar bagi nilai-nilai, tujuan, dan sarana untuk mencapai kehidupan yang adil dan makmur, dan berkeadaban. Pancasila juga menuntut partisipasi aktif dan loyalitas warga negara dalam mewujudkan nilai-nilainya. Adapun karakteristik dan makna ideologi bagi negara. Ideologi tidak hanya sekedar definisi atau teori, tetapi dapat dipahami melalui ciri-cirinya. Karakteristik ini membantu kita mengenali makna dan fungsi ideologi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Yang pertama, ada ideologi seringkali muncul dan berkembang dalam situasi krisis, di mana ideologi biasanya muncul saat masyarakat menghadapi krisis ketika pandangan dan cara hidup lama dianggap tidak lagi sesuai. Ketidakpuasan terhadap ideologi lama dan ketakutan menghadapi masa depan mendorong lahirnya ideologi baru yang menjanjikan perbaikan dan memberi arah hidup. Yang kedua, ada ideologi merupakan pola pemikiran yang sistematis, di mana ideologi adalah gagasan yang ditawarkan dalam arena politik dan harus disusun secara sistematis agar dapat diterima masyarakat secara rasional. Ideologi menyajikan visi tentang kehidupan yang hendak diwujudkan dan bersifat terintegrasi atau self-contained and self-sufficient, di mana menggabungkan beberapa premis dasar yang mengatur perubahan dan pembaruan. Meskipun sistematis, ideologi sering bersifat abstrak dan ideal, sehingga cenderung menyederhanakan realitas menjadi penjelasan dan rekomendasi yang mudah dipahami. Ketiga, ada ideologi mempunyai ruang lingkup jangkauan yang luas namun beragam, di mana secara horizontal ideologi memiliki ruang lingkup luas, mulai dari gagasan parsial hingga pandangan yang komprehensif, tergantung pada kekuasaan yang dimilikinya. Ideologi totaliter biasanya lebih menyeluruh dibandingkan dengan ideologi demokratis, karena menginginkan peraturan seluruh aspek kehidupan. Ideologi memberi gambaran masyarakat yang diinginkan dan dapat menjadi indikator keberhasilan pembangunan suatu bangsa. Yang keempat, ada ideologi mencakup beberapa strata pemikiran dan panutan, di mana secara vertikal ideologi mencakup beberapa strata pemikiran, dari konsep kompleks hingga slogan atau simbol sederhana sesuai dengan tingkat pemahaman masyarakat. Ketertarikan seseorang terhadap ideologi dapat didorong oleh intelektual, emosional, dan kepentingan pribadi, serta daya tarik pemimpin karismatik. Hal ini membuat pengikut ideologi cenderung fanatik, loyal, dan aktif mendukung doktrin ideologi tersebut. Adapun fungsi ideologi, di mana ideologi memiliki fungsi sosial untuk memperkuat tatanan tertentu dan menampilkan kondisi sosial yang berlaku sebagai hal yang wajar. Fungsi utama ideologi meliputi pengesahan, memastikan, dan menenteramkan keadaan yang ada. Ideologi dapat memberi legitimasi bagi pemerintah untuk menjalankan fungsinya, atau sebaliknya digunakan oleh pihak oposisi, pemberontak, atau reformis untuk menentang pemerintah dan memperjuangkan kepentingan rakyat atau kelompok tertindas. Selain itu, ideologi membantu mengatur hubungan antara individu dan masyarakat, mendorong partisipasi anggota masyarakat, serta mengarahkan keterlibatan mereka dalam berbagai sektor kehidupan. Ideologi dapat membantu anggota masyarakat dalam upaya melibatkan diri dalam berbagai sektor kehidupan. Di samping fungsinya yang sangat ideologi, juga memiliki fungsi yang khusus. Sifatnya seperti, yang pertama, ada ideologi berfungsi melengkapi struktur kognitif manusia, di mana ideologi ini membantu manusia memahami dan menafsirkan realitas, memberi kepastian, orientasi, dan rasa aman dalam melengkapi kehidupan yang kompleks. Yang kedua, ada ideologi berfungsi sebagai panduan, di mana ideologi ini memberikan patokan perilaku, tujuan, dan cara mencapainya, serta kerangka legitimasi politik dan evaluasi tingkah laku anggota masyarakat. Yang ketiga, ada ideologi berfungsi sebagai lensa, cermin, dan jendela, di mana ideologi ini memungkinkan seseorang melihat dunia seperti lensa, mengenal diri sendiri seperti cermin, dan memberi orang lain cara memahami tindakan kita seperti jendela, sekaligus menggambarkan masyarakat yang diharapkan. Yang keempat, ada ideologi berfungsi sebagai kekuatan, pengendali konflik, dan fungsi integratif.
di mana ideologi ini membantu individu mengatasi konflik, mengikat kebersamaan, membatasi konflik sosial, dan mengintegrasikan berbagai aspek kehidupan masyarakat. Adapun fungsi ideologi secara umum, di mana ideologi memberi instruktur kognitif, orientasi dasar, norma, identitas, motivasi pendidikan, pedoman hidup, kesadaran kebangsaan, perilaku, keterampilan, dan kelembagaan untuk mewujudkan nilai-nilai ideologi. Adapun fungsi ideologi bagi negara, di mana ideologi menjadi etika pelaksanaan kekuasaan, dasar persatuan bangsa, asas pemerintahan, penegasan fungsi negara, dan pedoman kebijakan serta kegiatan politik, sekaligus untuk meluruskan penyimpangan. Adapun macam-macam ideologi, menurut Soekarno, terdapat 5 ideologi besar yang mempengaruhi perjalanan bangsa-bangsa di dunia, yaitu ideologi fasis, komunisme, liberal, Pancasila, dan Islam. Selain itu, secara umum di dunia juga berkembang ideologi fasisme, liberalisme, sosialisme, komunisme, ideologi Islam, serta ideologi Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Perbandingan berbagai ideologi ini dapat dilihat dari aspek politik, hukum, ekonomi, agama, pandangan terhadap individu dan masyarakat, serta ciri khas masing-masing. Yang pertama ada ideologi fasisme, di mana fasisme adalah sistem totaliter yang mengatur pemerintah dan masyarakat di bawah kediktatoran satu partai. Ideologi ini bercorak nasionalis, rasialis, militeristik, dan imperialis. Seluruh kehidupan masyarakat dikendalikan negara dan kekuasaan dipusatkan pada pemimpin serta elit partai. Meliputi yang pertama ada tidak mempercayai kepikiran atau distrust of reason, di mana fasisme menolak tradisi pemikiran rasional dan budaya intelektual barat. Kebenaran dianggap berasal dari ras, agama, dan pemimpin yang tidak boleh dibantah atau diperdebatkan. Sikap fanatis dan dogmatis ditanamkan untuk menjaga kepatuhan. Adapun menyanggah persamaan dasar manusia atau denial of basic human equality, di mana fasisme menolak prinsip kesetaraan manusia, derajat seseorang dilihat dari kekuatan dan kedudukan, seperti laki-laki dan perempuan, tentara lebih tinggi dari sipil, anggota partai lebih tinggi dari non-anggota, dan pemenang perang dianggap lebih baik. Adapun etika berdasarkan kebohongan dan kekerasan atau behavior based on lies and violence, di mana fasisme menganggap politik sebagai pertarungan antara kawan dan musuh. Kebohongan, manipulasi, dan kekerasan menjadi cara yang sah untuk mempertahankan kekuasaan dan mencapai kemenangan total. Adapun pemerintahan oleh golongan elit, di mana fasisme menolak demokrasi dan percaya bahwa hanya elit kecil yang dianggap unggul, baik secara keturunan, pendidikan, maupun status sosial yang memiliki kemampuan untuk memerintah masyarakat. Adapun totalitarianisme atau totalitarisme, di mana fasisme mengontrol semua aspek kehidupan, baik politik, sosial, maupun budaya, negara dan partai menentukan perilaku masyarakat, dan tidak ada ruang bagi kebebasan individu. Adapun rasialisme dan imperialisme, di mana fasisme menganggap politik sebagai pertarungan antara kawan dan musuh. Kebohongan, manipulasi, dan kekerasan menjadi cara untuk mempertahankan kekuasaan untuk mencapai kemenangan total. Adapun oposisi terhadap hukum dan ketertiban internasional atau opposition of international law and order, di mana fasisme menolak demokrasi dan percaya bahwa hanya elit kecil yang dianggap unggul baik secara keturunan, pendidikan, maupun status sosial yang memiliki kemampuan untuk memerintah masyarakat. Yang kedua ada ideologi komunis, di mana ideologi komunis adalah sistem politik, sosial, dan ekonomi serta kebudayaan berdasarkan ajaran Marxisme-Leninisme dengan dasar doktrin manifesto, kemudian manifesto komunis karya Marx dan Engels. Ciri pokok komunisme meliputi sistem totaliter di mana negara Indonesia menguasai seluruh bidang kehidupan, menolak konsep agama, dan menyederhanakan masalah berdasarkan perjuangan kelas. Pemerintahan dijalankan oleh satu partai, media dikuasai negara, dan propaganda serta kekerasan digunakan untuk mencapai tujuan. Ekonomi dikontrol penuh negara, hak milik pribadi dihapus, dan seluruh warga berperan sebagai alat untuk tujuan negara. Sistem ini menerapkan sentralisme demokratis di mana pemimpin dipilih oleh rakyat, tetapi keputusan pemimpin bersifat mengikat dan harus dipatuhi. Ketiga ada ideologi liberal, di mana liberalisme menekankan kebebasan individu, persamaan dasar manusia, penghormatan terhadap pemikiran orang lain, pemerintahan berdasarkan persetujuan rakyat dan hukum, mementingkan individu, serta menolak dogmatisme. Ideologi ini mendorong kemajuan budaya,
hukum, ekonomi, dan masyarakat dengan memberi kebebasan individu, mengembangkan potensi dan bakatnya, serta menekankan persaingan bebas dibandingkan dengan kebersamaan seperti pada Pancasila. Yang keempat ada ideologi Islam, di mana Islam bukan ideologi karena bersumber dari wahyu Allah, namun mengandung unsur yang dapat dijadikan bahan ideologi. Pokok-pokoknya meliputi percaya hanya kepada satu Tuhan, menjaga persatuan dan kesatuan umat, menerapkan musyawarah dan mufakat, menegakkan persamaan dasar manusia, beretika melalui kerjasama, dan menegakkan keadilan dalam kehidupan masyarakat. Yang kelima ada ideologi Pancasila, di mana Pancasila sebagai ideologi negara menjadi dasar dan pandangan hidup Indonesia, menggambarkan masyarakat yang diidamkan, beriman dan bertakwa kepada Tuhan, menjunjung nilai kemanusiaan, bersatu dalam perbedaan, berkedaulatan rakyat melalui musyawarah, dan berkeadilan sosial. Ideologi ini bersumber dari realitas sosio-budaya Indonesia dan memiliki kekhasan, misalnya keyakinan kepada Tuhan, penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia, menempatkan persatuan bangsa di atas kepentingan pribadi atau kelompok, demokrasi berdasarkan musyawarah untuk mufakat, serta upaya untuk mewujudkan keadilan bagi seluruh masyarakat. Pancasila mendasari kehidupan berbangsa dan bernegara dengan prinsip-prinsip yang harus diperjuangkan untuk mewujudkan masyarakat yang ideal. Adapun perbandingan ideologi Pancasila dengan paham ideologi besar lainnya, di mana Pancasila menekankan demokrasi musyawarah, keseimbangan antara individu dan masyarakat, keadilan dan penghargaan HAM. Berbeda dengan liberalisme yang menekankan kepentingan individu dan persaingan bebas, komunisme yang menekankan kediktatoran partai dan kolektivitas, serta sosialisme yang menekankan pemerataan dan kebersamaan. Dalam agama, Pancasila menjiwai kehidupan bermasyarakat dan bebas memilih, sedangkan ideologi lain memiliki batasan atau ateis. Ciri khas Pancasila adalah akomodasi jalan tengah, keseimbangan, dan keserasian dalam kehidupan. Selanjutnya ada pentingnya ideologi Pancasila di tengah ideologi lainnya, di mana ideologi Pancasila penting sebagai pedoman hidup bangsa Indonesia untuk menghadapi ancaman ideologi lain. Nilai-nilainya menjadi tolak ukur dalam kehidupan sosial, politik, ekonomi, budaya, dan keamanan. Pancasila harus diterapkan secara koefisien sebagai sumber hukum, moral, dan kepribadian bangsa, serta ditanamkan melalui pendidikan politik. Bagi mahasiswa, Pancasila berperan sebagai penuntun moral untuk mencegah penyalahgunaan narkoba, korupsi, dan terorisme. Ideologi ini berfungsi sebagai cita-cita rasional, sarana pemersatu masyarakat, dan sumber nilai yang bersumber dari kekayaan rohani bangsa, diterima melalui kesepakatan warga, bukan dengan paksaan. Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari materi tersebut adalah ideologi merupakan sistem pemikiran menjadi dasar nilai, tujuan, dan pandangan hidup suatu bangsa atau masyarakat. Ideologi membentuk tatanan politik, ekonomi, sosial, dan budaya, serta berfungsi sebagai pedoman moral, alat pengendali konflik, dan sarana pemersatu masyarakat. Setiap ideologi besar memiliki ciri khas seperti fasisme, menekankan totalitarisme, ketidaksetaraan, dan kekuasaan elit, sedangkan komunisme menekankan kediktatoran satu partai, dominasi negara, dan kolektivitas. Sedangkan liberalisme menekankan kebebasan individu dan persaingan bebas. Ideologi Islam menekankan keimanan, persatuan, musyawarah, dan keadilan. Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia memiliki kekhasan, demokrasi musyawarah, keseimbangan individu dan masyarakat, keadilan sosial, penghargaan HAM, pemersatu bangsa, dan nilai keagamaan yang menjiwai kehidupan. Pancasila berperan sebagai dasar negara, pandangan hidup, pedoman moral, dan sarana pemersatu bangsa. Penting untuk menghadapi pengaruh ideologi lain dan membentuk masyarakat yang harmonis, adil, dan sejahtera. Demikianlah presentasi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.